Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di room 1, Mbak Mia. Ini ada 2 orang ya? Iya, ada 2, Mia Bu. dengan Mbak Tuti. Mbak Tuti, Panggilnya iya. Mbak ya, karena masih Iya. muda. Oke, untuk selanjutnya silakan Anda untuk melanjutkan dengan presentasi. Waktu Anda sampai jam 10.35. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Suara saya kedengaran dengan jelas ya? Oh, jelas pagi. Jelas, Kak. Iya, baik. Iya, baik. Jelas sekali. Kita mulai saja ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk mengenal Sanata Dharma, kita lihat dulu nih profil USD seperti apa. Sanata Dharma lebih dari sekedar sebuah perguruan tinggi, tetapi merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang disiapkan dan dilengkapi berbagai fasilitas dan tata kelola yang baik, yang memungkinkan segenap generasi muda untuk menikmati kegembiraan, kepercayaan diri, serta pertumbuhan yang optimal. Selamat datang di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! Ya, itu tadi teman-teman sekilas dari USD seperti itu. Nah, tadi teman-teman udah denger kan USD atau Universitas Sanata Dharma itu ada di mana?
Ya, Universitas Sanata Dharma ada di Yogyakarta. Nah, sekarang saya akan mengenalkan sekilas dari Jogja. Nah, sebelum mengenalkan sekilas dari Jogja, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Tuti dari program studi psikologi Universitas Sanata Dharma. Nah, rekan saya ada Mia. Memperkenalkan, saya Mia dari Farmasi Sanata Dharma dan asal saya dari Magelang. Ya. Nah, kalau dari asal saya asalnya dari Bali, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bakal bertanya kenapa sih dari Bali jauh-jauh kuliah di Jogja gitu. Sama halnya seperti teman-teman nantinya akan kalau memang berminat akan kuliah di Jogja seperti itu kan dari Pontianak, kenapa sih jauh-jauh ke Jogja seperti itu. Nah, Jogja. Ya, kita akan membawa Jogja secara virtual ke Pontianak, begitu teman-teman. Nah, kenapa sih Yogyakarta? Apa sih yang bagus di Yogyakarta? Sama seperti lagu yang mungkin teman-teman yang pernah teman-teman dengar, Jogja itu istimewa. Benar teman-teman, istimewa di mana penduduknya itu sangat ramah. Iya. Benar-benar ramah banget penduduk-penduduk di Yogyakarta, begitu teman-teman. Jadi walaupun kita tidak kenal satu sama lain, mereka juga welcome, mereka juga mau menerima kita yang memang orang perantau dari luar Jogja atau dari luar Pulau Jawa, itu mereka juga akan menerima kita dengan sepenuh hati gitu. Selain dari penduduknya yang ramah, Yogyakarta itu punya banyak destinasi wisata, di mana dari gunung sampai pantainya. Nah, di Jogja juga banyak banget candi-candi, dan yang paling terkenal itu adalah Malioboro-nya. Mungkin teman-teman udah pada tahu Malioboro itu di Jogja gitu. Nah, destinasi wisata ini kita kenalkan karena kuliah tidak hanya untuk menuntut ilmu, begitu teman-teman. Jadi kita juga bisa mengenal tempat bersejarah, di samping itu juga kita perlu refreshing seperti itu teman-teman. Nah, yang paling istimewa lagi itu adalah biaya hidup yang di Jogja itu murah banget. Kenapa saya bisa bilang murah? Pakai banget lagi karena memang tidak cuma makan atau biaya hidupnya aja, tapi tempat tinggal pun itu juga murah teman-teman. Jadi kalian yang dari luar Pulau Jawa itu tidak usah khawatir, tidak usah risau kayak gitu, karena tempat tinggalnya itu benar-benar terjangkau banget. Seperti kos saya sendiri, itu masih katakan murah banget dari tempat-tempat lain. Nah, terus untuk makanannya sendiri, itu benar-benar terjangkau, karena kalian 10.000 aja tuh udah dapat makan yang enak, bisa dapat ayam dan dapat sayur dan dapat es tehnya langsung kayak gitu teman-teman. Nah, terus selain biaya hidup yang murah, masih banyak lagi yang istimewa dari Yogyakarta, begitu teman-teman. Mungkin setelah pandemi selesai kalian bisa main ke Yogyakarta dan kita bisa berjumpa di Sanata Dharma, begitu. Nah, setelah mengenal Jogja nih, sekilas tentang Jogja, bagaimana sih Jogja, kita akan mengenal bagaimana sekilas tentang Sanata Dharma itu sendiri. Akan dibawakan oleh rekan saya, Kamia. Silakan. Baik, terima kasih Kak Tuti. Oke nih, teman-teman kan tadi udah melihat sekilas profilnya tentang Sanata Dharma ya. Itu kan banyak juga tuh yang di situ ada orang main sepak bola, kemudian main badminton, kemudian itu tuh di mana sih? Kok tempatnya ada yang bagus nih? Di mana sih? Nah, teman-teman mari kita mengenal sekilas tentang Sanata Dharma. Nah, Sanata Dharma ini memiliki motto cerdas dan humanis, teman-teman. Nah, jadi Sanata Dharma itu cerdas dan humanis itu tidak hanya sekedar moto, teman-teman, tapi benar-benar dihidupi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa juga, teman-teman. Jadi cerdas itu dibuktikan dengan Sanata Dharma itu mahasiswanya menjuarai banyak sekali prestasi, teman-teman. Bukan hanya prestasi di regional maupun nasional, tapi juga internasional. Ini ada beberapa foto teman-teman kita dari Sanata Dharma menjuarai perlombaan di internasional. Nah, selain itu, Sanata Dharma itu juga merupakan universitas yang telah terakreditasi A oleh BAN PT.
Nah, BAN-PT ini adalah badan akreditasi resmi nasional milik Republik Indonesia. Nah, selain itu, nggak hanya akreditasi A aja nih teman-teman, tapi Sanata Dharma itu juga merupakan perguruan tinggi dengan nilai tertinggi ketiga. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di websitenya BAN-PT untuk mengecek apakah benar nih Sanata Dharma itu merupakan perguruan tinggi dengan nilai ketiga nasional. Teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian selain itu, Sanata Dharma itu juga yang humanis, teman-teman. Jadi humanis ini, Sanata Dharma itu akan mengajarkan mahasiswanya itu memanusiakan manusia, kemudian bagaimana mengembangkan diri mereka. Nah, ini salah satunya itu melalui kegiatan UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, biasanya kalau di SMA itu namanya ekstrakurikuler, teman-teman. Itu ada banyak banget nih UKM-nya. Ada UKM sport, itu juga ada karate, taekwondo, basket, kemudian ada juga kesenian, itu ada choir atau paduan suara, kemudian tari, baik itu tari tradisional maupun dan juga yang modern, kemudian ada band, ada itu namanya section band, kemudian ada karawitan, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, selain itu juga untuk teman-teman yang senang jurnalistik nih ada Natas. Nah, Natas ini UKM jurnalistiknya Sanata Dharma, teman-teman. Nah, itu ada juga UKM Masda. Nah, Masda ini adalah radionya Sanata Dharma, teman-teman. Jadi, Masda ini bukan hanya sekedar UKM, teman-teman, tapi juga Masda ini sudah berupa PT. Jadi, teman-teman yang masuk ke UKM Masda itu akan belajar gimana sih cara mengelola PT. Nanti ada GM-nya atau General Manager-nya, kemudian ada penyiarnya, dan masih banyak lagi, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang masuk ke Masda itu akan belajar banyak. Kemudian, selain itu, ada UKM kerohanian. Nah, walaupun nih Sanata Dharma itu kan universitas milik Katolik gitu ya teman-teman, tapi UKM kerohanian di Sanata Dharma itu nggak hanya UKM Katolik teman-teman, tapi ada dari 5 agama berbeda. Ada UKM kerohanian Hindu, ada UKM untuk kerohanian yang Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, dan masih banyak lagi teman-teman. Kemudian nah, ini ada resimen mahasiswa, teman-teman. Nah, inilah yang membedakan Sanata Dharma dengan universitas lain. Jadi di Sanata Dharma itu, kita nggak hanya belajar tentang mata kuliah atau mata pelajaran tentang jurusan kita, teman-teman. Tapi di sini juga ada pengembangan kepribadian mahasiswa, yaitu melalui PPKMB. Jadi selama 2 semester, yaitu semester 1 dan 2, kita di sini akan didampingi oleh DPA atau dosen pembimbing akademik untuk membantu kita mengembangkan diri kita, teman-teman. Selain itu juga di awal itu kalau di universitas lain mungkin namanya ospek ya teman-teman. Kalau di Sanata Dharma itu namanya insada, yaitu inisiasi Sanata Dharma. Nah, namanya inisiasi, itu kan pengenalan ya teman-teman. Jadi di insada ini kita benar-benar mengenalkan mahasiswa baru tentang Sanata Dharma. Ada apa aja sih di Sanata Dharma, gimana sih belajar di Sanata Dharma, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, ini contohnya insada pada malam puncaknya teman-teman. Ini di malam puncak itu juga seperti ada ini teman-teman. Jadi kan dibagi kelompok gitu ya. Nah, tiap kelompok itu di malam puncak akan menampilkan apa aja boleh nih. Ada drama atau musik sesuai dengan kelompoknya gitu teman-teman. Nah, ini contoh kelas PPKMB. Selain itu, Sanata Dharma itu juga memiliki program internasional. Jadi nih, kalau teman-teman pengen ke luar negeri, gimana sih caranya? Itu teman-teman, kalau udah jadi bagian dari Sanata Dharma, itu teman-teman bisa update informasinya di BKHI. BKHI itu adalah Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional. Nah, di situ ada banyak banget nih info tentang kerjasama yang sedang buka untuk tahun ini itu apa, untuk saat ini apa, dan yang memenuhi syarat teman-teman itu apa, itu ada banyak banget teman-teman. Dan salah satunya ada SLP, Service Learning Program. Ini fotonya itu ada yang di Manila, Filipina. Kemudian ada GLP, Global Leadership Program. Kemudian ada Student Camp juga teman-teman. Ada Kongku Winter Program. Nah, kalau untuk yang Kongku Winter Program ini adalah exchange tetapi di bidang budaya, teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau ikut Kongku Winter Program, ini teman-teman berasanya kayak liburan, nggak kayak
sedang exchange gitu teman-teman. Nah, selain itu ada SMS FK juga ada summer program. Nah, kalau yang summer program ini biasanya kita yang menerima teman-teman. Jadi kayak yang tadi Kongku tadi itu juga ada Kongku summer programnya itu nanti mahasiswa yang dari Kongku itu datang ke Sanata Dharma. Nah, untuk fasilitasnya apa aja sih? Nah, jadi Sanata Dharma itu tidak hanya menyediakan kelas dan juga dosen untuk belajar, tapi juga menyediakan fasilitas penunjang kita untuk belajar, teman-teman. Satunya ada perpustakaan. Nah, perpustakaannya ini kita itu terdiri dari 5 kampus, teman-teman. Dan tiap kampus itu ada perpustakaannya, teman-teman. Kemudian, selain itu juga dilengkapi oleh jaringan internet. Jaringan internetnya di Sanata Dharma ini cepat banget, teman-teman. Ngalahin di kafe-kafe. Kemudian ada juga apotek. Nah, apotek ini selain untuk sarana belajar ataupun praktek mahasiswa farmasi, di sini kita juga melayani mahasiswa-mahasiswa lain, teman-teman. Kemudian di samping apotek itu ada klinik dokternya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman sakit atau ada keluhan tentang kesehatan, teman-teman bisa datang ke klinik dokternya. Nah, jika teman-teman menunjukkan KTM atau kartu tanda mahasiswa, nanti teman-teman bisa mendapatkan perawatan gratis dan juga obatnya juga gratis, teman-teman. Kemudian ada juga workstation. Nah, workstation ini kalau teman-teman nih, misalnya ada tugas mendadak dan baru nggak bawa laptop di kampus, bisa langsung lari ke workstation untuk mengerjakan tugasnya. Ataupun kalau misalnya nih, teman-teman laptopnya lagi rusak, baru dibenerin, belum jadi dibenerinnya. Teman-teman ngerjain tugasnya bingung, nggak usah bingung. Nah, bisa langsung ke workstation, teman-teman. Nah, workstation ini sebelum pandemi itu buka dari pagi sampai malam, sampai sekitar jam 7:30. Jadi kalau teman-teman mengerjakan sampai malam, itu bisa banget, teman-teman. Selain itu ada auditorium. Nah, auditorium ini namanya auditorium Hiryakara. Bisa dibilang nih, auditorium Hiryakara itu auditorium terbagus yang ada di Jogja, teman-teman. Karena kalau misalnya ini jadi Sanata Dharma ini auditoriumnya ini bisa juga menerima dari luar, jadi kegiatan dari luar, teman-teman. Jadi tidak hanya kegiatan dari Sanata Dharma aja, tapi juga kegiatan dari luar Sanata Dharma itu bisa menggunakan auditorium ini, teman-teman. Contohnya nih, ada konser, kemudian ada juga stand-up komedi dari Panji Pragiwaksono kemarin itu juga menggunakan auditorium Sanata Dharma, teman-teman. Jadi banyak banget nih yang antri untuk menggunakan auditorium Sanata Dharma. Karena padat banget nih jadwalnya Sanata Dharma, terutama sebelum pandemi kemarin ya, teman-teman. Nah, selain itu ada juga lapangan sepak bola, kantin, bank, asrama, dan masih banyak lagi. Nah, untuk asramanya ini, teman-teman, nanti untuk teman-teman yang masih belum mengenal Jogja, itu kita juga menyediakan asrama bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru, teman-teman. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, kita udah tahu nih, Sanata Dharma ada di Jogja. Jogja tuh ada apa aja nih, udah tahu. Nah, tentang Sanata Dharmanya sendiri kita juga udah tahu. Nah, tapi tentang fakultasnya tuh apa aja sih? Silahkan Kak Tuti untuk fakultasnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan ada fakultas apa aja sih, terus ada program studi apa aja sih di Sanata Dharma itu sendiri. Nah, sebelum menjelaskan ada fakultas apa, prodi apa, saya akan menjelaskan kita Sanata Dharma memiliki 5 kampus. Nah, 5 kampus ini tersebar di seluruh daerah Jogja, begitu teman-teman. Nah, dari ke-5 kampus ini terbagi. Kampus 1 itu ada kampus untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terus itu ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra. Nah, untuk kampus 2 itu ada gedung pusat, di mana gedung pusat ini untuk administrasi pusat, administrasi mahasiswa, terus ada juga auditorium dan ada perpustakaan. Nah, untuk kampus 3 itu ada Fakultas Psikologi, Fakultas Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi lebih ke Fakultas MIPA begitu teman-teman, karena memang lab-nya itu ada di Paingan atau di kampus 3 begitu teman-teman. Nah, terus ada kampus 4. Kampus 4 ini ada Fakultas Filsafat Keilahian, dan kampus 5 itu
ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Katolik, begitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi ini terdiri dari 3 program studi, di mana sudah terakreditasi B. Nah, jadi teman-teman harus melihat akreditasi di sana di kampusnya. Selain di kampusnya juga teman-teman harus melihat nih akreditasi di program studinya itu juga. Nah, untuk Fakultas Ekonomi kita sudah terakreditasi B di setiap program studinya. Nah, untuk Fakultas Farmasi ini kita ada program studi farmasi dan sudah terakreditasi A, begitu teman-teman. Nah, di farmasi itu sendiri tidak hanya farmasi aja. Jadi kalian kalau mau ambil Fakultas Farmasi, kalian bisa langsung lanjut mengambil apotekernya di Sanata Dharma, begitu. Nah, terus untuk Fakultas Filsafat Keilahian. Nah, ini Fakultas Filsafat Keilahian ini ada program studi teologi. Nah, teologi itu juga sudah terakreditasi A, begitu teman-teman. Nah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ini fakultas yang memiliki banyak program studi, di mana ada 12 program studi, teman-teman. Dan sebagian besar program studi ini sudah terakreditasi A. Nah, itu pendidikan kimia, kenapa masih B, Kak? Nah, itu pendidikan kimia adalah program studi baru di Universitas Sanata Dharma. Begitu, teman-teman. Nah, untuk Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi itu ada program studi psikologi dan sudah terakreditasi A. Nah, untuk Fakultas Sains dan Teknologi itu ada 4 program studi di mana ada informatika, teknik elektro, teknik mesin, dan matematika murni. Nah, ada Fakultas Sastra. Fakultas Sastra ini ada Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan Sejarah. Nah, tidak lupa lagi kita ada Fakultas Vokasi. Fakultas Vokasi ini adalah fakultas dengan D3, di mana ada program studi mekatronika, teknologi elektromedis, dan teknologi perancangan mekanik. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih bedanya D3 sama Strata 1 sih, Kak? Gitu. Nah, bedanya D3 itu nanti gelar yang kalian dapatkan itu beda, di mana D3 ini kalian bakal dapat gelar AMD, dan Strata 1 kalian bakal dapat gelar sarjana, begitu teman-teman. Dan waktu tempuh kuliahnya juga bakalan berbeda, di mana D3 itu bakalan ditempuh kuliah dengan 6 semester dan sarjana itu ditempuh kuliahnya dengan minimal 8 semester, begitu teman-teman. Nah, udah ada bayangan dong kalian pengen masuk di fakultas mana atau program studi mana, begitu teman-teman. Jadi setelah udah punya bayangan itu, kita akan masuk bagaimana sih cara pendaftarannya. Nah, cara pendaftarannya akan dijelaskan dengan rekan saya. Kepada kami, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman udah tahu kan, ada fakultas apa aja, ada program studi apa aja yang ada di Sanata Dharma. Jadi, walaupun Sanata Dharma itu ada program sarjana, program diploma, kemudian program S2 ataupun magister, kemudian ada juga program doktoral dan juga program profesi. Tapi kan teman-teman ini baru SMA kan ya. Jadi teman-teman ini bisa mendaftar di program sarjana ataupun program diploma, teman-teman. Nah, teman-teman yang penasaran tentang pendaftarannya Sanata Dharma itu bisa aja langsung ke websitenya pmb.usd.ac.id, teman-teman. Nah, nanti setelah masuk ke website tersebut, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Nah, karena teman-teman akan memilih program sarjana dan juga program diploma, jadi teman-teman klik aja nih program sarjana dan program diploma, teman-teman. Nah, tadi kan udah dijelasin kan program studinya ada apa aja. Nah, kita langsung ke syarat pendaftarannya aja, teman-teman. Kita klik syarat pendaftarannya. Jadi, di Sanata Dharma itu ada beberapa jalur, teman-teman. Ada jalur prestasi, ada jalur rapot, dan juga ada jalur tes. Nah, untuk yang jalur prestasi itu dibagi lagi menjadi 2, teman-teman. Ada prestasi akademik, dan juga ada prestasi seni dan olahraga, teman-teman.
Nanti teman-teman bisa baca juga nih di sini untuk syaratnya apa aja nih yang bisa masuk ke prestasi akademik dan juga prestasi seni olahraga itu apa aja bisa dibaca langsung teman-teman. Nah, keuntungannya untuk yang masuk ke untuk teman-teman milih jalur prestasi itu jika teman-teman diterima akan ada potongan biaya DPP sebesar 50% teman-teman. Kemudian selanjutnya itu jalur rapot teman-teman. Untuk yang jalur rapot itu nanti teman-teman langsung aja upload nilai dari semester 1 dan 2 kelas 11 teman-teman. Ada juga jalur tes. Nah, jalur tes ini teman-teman bisa langsung tes untuk saat ini itu untuk tempat tesnya itu masih langsung datang ke Sanata Dharma teman-teman. Tapi nanti teman-teman update aja infonya di pmp.usd.ac.id. Nanti kemungkinan akan diadakan jalur tes online teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke prosedur pendaftarannya teman-teman. Nah, klik aja prosedur pendaftaran. Nah, di sini teman-teman untuk mendapatkan nomor yang nanti akan digunakan untuk login dan untuk mengisi formulir pendaftarannya, teman-teman datang aja ke teller BRI ataupun bisa juga transfer melalui ATM ataupun juga bisa melalui Bank Mandiri. Itu 200.000 untuk mendapatkan kode pembayaran teman-teman. Kode pembayarannya nanti terdiri dari 12 digit. Nah, 12 digit angka tersebut nanti bisa langsung teman-teman gunakan untuk login. Nah, loginnya di mana? Loginnya tuh ada di bagian formulir pendaftaran online. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini ada kode pembayarannya. Teman-teman tuliskan kode pembayarannya di situ, kemudian pilih jalur yang teman-teman akan ikuti. Ada jalur tes, prestasi akademik, prestasi seni olahraga, dan juga jalur rapot. Untuk jalurnya ini teman-teman jangan sampai salah memilih ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin memilih jalur tes, ya teman-teman pilih jalur tes. Karena jika salah nanti teman-teman harus menyelesaikan sampai akhir, ataupun jika teman-teman akan ganti jalur, teman-teman harus memiliki kode pembayaran yang baru gitu teman-teman. Nah, untuk waktu pendaftarannya kapan sih? Kita bisa juga baca di sini. Untuk saat ini kan tanggal 5 November ya. Nah, tanggal 5 November ini kita udah masuk ke jalur prestasi dan rapat itu kelompok 1 atau gelombang 1 yang sudah dimulai tanggal 3 November kemarin dan akan ditutup tanggal 7 Desember besok. Untuk jalur tes juga sama, itu kita sekarang masuk ke gelombang pertama yang dimulai tanggal 3 November kemarin dan juga akan ditutup tanggal 3 Desember besok, teman-teman. Nah, untuk biaya studinya, teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran juga kan, aku udah minat nih di jurusan ini, tapi biayanya berapa sih gitu. Nah, di sini itu udah lengkap banget nih, teman-teman. Jadi, tiap program studi itu biayanya berbeda-beda, teman-teman. Tapi, komposisinya ada sama, yaitu ada DPP, kemahasiswaan, dan juga SPP. Untuk yang DPP dan kemahasiswaan itu hanya dibayarkan sekali aja, teman-teman. Untuk yang uang SPP, yaitu terdiri dari uang SPP dan juga uang SKS, itu akan dibayarkan tiap semester gitu. Nah, ini udah ada nih, jadi kalau teman-teman mau ngomong nih sama orang tuanya, aku pengen ke program studi ini nih, biayanya berapa? Untuk orang tua kayak gitu, teman-teman bisa jawab nih, langsung aja masuk ke websitenya ini dan juga di bagian biaya studi, teman-teman. Nah, mungkin begitu. Kak Tuti ada tambahan? Mungkin bakalan nambahin di DPP-nya itu teman-teman. Jadi DPP kalian nggak bakal bayar sekali langsung di awal sebesar berapa gitu. Jadi kalian bisa mencicil sejumlah 3 kali selama 1 semester. Nah, itu jumlahnya 20%, 40% dan 40% begitu teman-teman. Misal nih di bimbingan konseling kan itu 10.500.000 begitu kan. Jadi kalian tidak langsung bayar di awal 10.500.000 tapi kalian bisa mencicilnya 3 kali begitu teman-teman. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari kami berdua. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di room chat begitu teman-teman, atau teman-teman bisa nanya langsung ke kami. Nah, tadi kan udah ada nih yang nanya, Giuseppiravianli. Nah, itu nanya, Kak gimana sih? Kan kita lagi pandemi nih, gimana sih kuliahnya? Apa masih secara daring dengan Zoom atau bagaimana? Ya, untuk saat ini karena kita juga tidak bisa memprediksi kapan sih pandemi ini bakal berakhir. Untuk saat ini kita juga melakukan kuliah secara daring melalui Zoom begitu teman-teman.
Ya, mungkin ada yang nanya lagi. Nah, ini ada yang nanya, Kak mau nanya di bidang psikologi khususnya, kalau udah lulus bagian psikologi peluang kerjanya besar atau tidak? Dan kalau lulusan Sanata Dharma, apakah ada peluang kerja tersendiri setelah lulus dari universitas tersebut? Nah, kebetulan saya sendiri dari psikologi, itu kalau peluang kerjanya besar atau tidak. Nah, dilihat dari alumni-alumni sebelumnya, itu mereka sangat cepat begitu teman-teman mendapatkan pekerjaan, di mana begitu lulus tidak lama menganggur, bahkan tidak sampai berbulan-bulan itu mereka sudah mendapatkan pekerjaan seperti itu. Untuk peluang kerja tersendiri itu mungkin dari perusahaan melihat kita dari universitas mana dan bagaimana sih diri kita sendiri begitu teman-teman. Nah, terus kita juga ada biro karir dan alumni di mana informasi dari lowongan pekerjaan itu akan masuk dengan cepat begitu teman-teman. Jadi tidak menunggu informasi dari luar sana ada info lowongan kerja gitu. Jadi kita langsung dapat dari alumni seperti itu. Nah, terus ada yang nanya lagi nih. Kak, saya ingin bertanya, dikatakan biaya makanan, sewa tinggal itu begitu murah, tapi dalam kuliahan magangnya seperti gimana? Apakah diatur oleh kampus atau kita sendiri yang harus cari? Nah, mungkin ini bisa dijawab sama kami ya, karena kami sendiri kan ada magangnya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk magangnya itu tuh berbeda teman-teman tiap program studi. Ada yang program studi yang magangnya itu masuk ke dalam SKS atau masuk ke dalam mata kuliah teman-teman. Jadi mata kuliahnya tuh ada mata kuliah magang gitu. Ada juga program studi yang tidak ada teman-teman. Jadi semua itu tergantung program studinya. Nah, biasanya kalau yang program studi yang mengadakan magang itu biasanya sudah memiliki kerjasama sendiri dengan perusahaan. Misalnya nih, saya di farmasi. Nah, di farmasi itu untuk program sarjana atau S1 itu tidak ada magang, teman-teman. Tapi untuk setelah lulus S1 itu kita akan lanjut ke program profesi apoteker. Nah, itu selama setahun, teman-teman. Jadi setelah lulus S1 kita akan lanjut ke profesi selama setahun. Nah, di program profesi ini kita akan ada magang, teman-teman. Dan biasanya tempat magang atau perusahaan yang digunakan magang itu udah ada MOU dengan fakultas farmasi sendiri. Jadi mahasiswa itu tinggal datang aja nih ke perusahaan yang telah dipilihkan oleh kampus. Nah, berbeda juga teman-teman kalau untuk teman-teman yang dari teknik itu biasanya ada juga yang mencari sendiri teman-teman. Jadi nih misalnya aku pengen magang di perusahaan ini, tapi kok belum kampus belum kerja sama. Jadi bisa mengajukan secara mandiri teman-teman. Nah, kalau udah dapat nih yang cara mandiri itu nanti kita akan laporan ke kampus. Nah, biasanya kalau yang teman-teman yang dari teknik itu masuk ke mata kuliah teman-teman masuk ke penilaian gitu. Jadi intinya itu berbeda tiap program studinya teman-teman. Mungkin menjawab atau teman-teman yang bertanya tadi ada yang akan menanggapi lagi? Oh ya, ini udah ada pertanyaan lagi ya. Kak, dalam jurusan kuliah kan ada semester tersendiri, kalau untuk farmasi berapa semester di Sanata Dharma, dan kalau lulus udah dapat langsung kerjaan enggak? Nah, teman-teman, kalau di farmasi Sanata Dharma itu totalnya itu ada 8 semester teman-teman. Dan untuk syarat lulus itu teman-teman harus menempuh minimal 144 SKS. Nah, setelah itu nanti setelah lulus di farmasi S1 itu teman-teman akan melanjutkan program profesi, tapi ini tidak wajib teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya baru lulus S1 farmasi nih, gelarnya baru sarjana farmasi, belum ada gelar apotekernya. Di mana kalau teman-teman memiliki gelar apoteker, itu nanti teman-teman bisa praktek nih, praktek di rumah sakit, praktek di apotek, praktek di industri, itu biasanya membutuhkan ini, gelar apoteker itu sendiri teman-teman. Nah, keuntungannya di Sanata Dharma, Sanata Dharma memiliki program profesi sendiri, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak perlu nih untuk melanjutkan program profesi jauh-jauh ke
mencari universitas lain gitu teman-teman. Karena sekarang kebanyakan universitas itu yang memilih program profesi itu tidak menerima mahasiswa yang S1-nya dari luar teman-teman. Nah untuk pertanyaan agak bisa langsung Permisi Mbak Mia. ya. Mbak Mia, ini ada pertanyaan dari Francisca Saverianiati. Oh iya. Ya. Semisal pada pendaftaran gelombang 1 tidak lolos, apakah bisa mendaftar di gelombang selanjutnya? Iya. Baik Ibu, akan saya jawab. Nah, untuk pertanyaan itu, apabila tidak lolos di gelombang 1, semisal jalur tes, itu masih bisa untuk menempuh di jalur-jalur selanjutnya. Seperti itu sampai tahapan terakhir selesai, begitu Ibu. Nah, terus untuk di jalur prestasi sendiri, itu masih bisa mengikuti jalur gelombang selanjutnya, namun tidak bisa untuk memilih di program studi yang pilihan pertama itu tadi. Seperti itu. Mungkin sudah jelas atau masih harus ditanyakan lagi? Saveria, apakah cukup jelas? Jelas. Iya, baik. Nah, untuk tadi ada yang bertanya tentang asrama. Nah, asrama OSD biayanya termasuk biaya kuliah atau berbeda? Nah, untuk asrama itu sendiri, itu nanti tergantung dari pemerintah tempat tinggal kalian, apakah melakukan kerjasama terhadap USD atau tidak, begitu. Seperti contohnya, mahasiswa dari bagian timur itu pemerintahnya melakukan kerjasama dengan USD, dengan begitu USD menyediakan tempat tinggal di sini, seperti MAPI di Papua, begitu teman-teman. Namun teman-teman tidak usah khawatir buat yang pemerintahnya yang tidak melakukan kerjasama sama kita gitu. Masih banyak kos-kosan atau tempat tinggal yang sangat dekat dengan kampus, bahkan bersebelahan dengan kampus yang itu biaya sewanya cukup terjangkau, bahkan di bawah standar yang mungkin teman-teman tidak akan mengira bahwa itu harga tempat tinggal gitu. Jadi tergantung juga dengan fasilitas yang teman-teman inginkan. Seperti itu teman-teman. Mbak Tuti bisa mungkin memperkirakan kisaran harga untuk kos-kosan di Jogja itu berapa? Karena Ya, ketika saya kan orang Jogja juga dan saya juga lulusan dari Sanata Dharma, kepala sekolah kami juga lulusan Sanata Dharma. Saat itu sekitar 250 sudah bagus sekali, kamar mandi ada di dalam dan sebagainya. Nah sekarang kira-kira kisaran harganya berapa Mbak? Nah untuk seperti Ibu tadi yang fasilitasnya kamar mandi di dalam, nah itu untuk saat ini ada di kisaran 450 sampai 700 begitu Ibu. Nah untuk teman-teman yang mungkin nggak mau nih kamar mandi di dalam atau biar bisa dibersihin rame-rame kayak gitu, kamar mandi di luar itu bisa di bawah dari 450 itu tadi teman-teman. Seperti itu. Terus mau yang isian atau yang kosongan itu juga beda lagi. Jadi tergantung fasilitas yang kalian inginkan seperti itu. Nah itu semua ada kos-kosan yang dekat banget dengan kampus. Mungkin Ibu sendiri tahu kos-kosannya ada deket banget sama kampus, bahkan kalian bisa jalan kaki seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Kak, saya mau tanya, apakah Univ Sanata Dharma memiliki mitra kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut? Nah, itu tiap prodi atau tiap program studi terdapat kerjasamanya berbeda-beda begitu teman-teman. Tidak hanya itu, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita punya biro alumni dan kerjasama itu, jadi alumni kan pastinya tentunya bakal kerja di perusahaan A nih, bakal dapat informasi langsung atau dapat informasi yang lebih cepat dari informasi di luaran sana begitu teman-teman. Jadi kita adik-adiknya dari alumni itu bakal mendapatkan informasi istilahnya itu duluan gitu loh, dapat informasi duluan lebih cepat dari masyarakat atau mahasiswa lainnya seperti itu. Nah, terus ada yang bertanya lagi, permisi Kak, saya Maria Ratu ingin bertanya. Tadi kan dalam internasional program ada sebuah kegiatan yaitu Akuka Student Camp. Nah, pertanyaan saya ialah apa saja sih kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut? Terima kasih. Nah,
kegiatannya itu adalah kayak camping atau membahas tentang isu-isu terkini dari berbagai negara seperti itu teman-teman. Jadi nggak cuma Indonesia atau beberapa negara, itu ada beberapa negara yang ikut di dalamnya itu, begitu teman-teman. Ya, apakah udah terjawab? Maria Ratu, apakah sudah? Iya Kak, terima kasih. Ya. Mbak, ini waktunya masih 5 menit lagi. Ya, mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya. Nah, kita juga punya sosial media seperti Instagram, YouTube, begitu teman-teman. Nah, kalian membuat teman-teman yang belum terpikirkan pertanyaannya nih saat ini, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui WA kami, dan itu sudah kami kirimkan melalui room chat, dan kami juga ada website, terus website pendaftaran, website Sanata Dharma sendiri. Nah, terus kita juga ada Instagram, USD_official, itu juga kalian bisa ngecek di Instagram itu ada informasi apa yang masuk, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pendaftaran sendiri, pengumumannya hanya tersedia di website pendaftaran, yaitu pmb.usd.ac.id itu tadi. Jadi selain dari website itu, pengumuman itu tidak berlaku begitu teman-teman. Jadi nanti apabila setelah pendaftaran pengumuman itu ada teman-teman mendapatkan SMS atau telepon di luar website itu, mungkin teman-teman bisa menghiraukan saja karena sudah banyak terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Jadi cuma hanya di website aja begitu teman-teman. Oke, ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada 3 menit lagi. Oke. Jadi Mbak Tuti, saya lulusan Sanata Dharma, jurusan sastra Inggris, angkatan 97. Oke. Wow, Ya, saya belum lahir, dan Ibu. suami saya juga angkatan 97. Jadi ketika Mbak putar tadi profil kampus, saya masih ingat saya selalu meluangkan waktu belajar di perpustakaan sampai 8:30 malam, lalu nongkrong di pinggir lapangan Realino dengan pacar saya saat itu, yang jadi suami saya sekarang. Oke. Ya. Ya, dan benar banget Bu, untuk saat ini juga banyak mahasiswa, sebelum pandemi ya, banyak mahasiswa yang melakukan seperti itu. Jadi sampai jam 10 malam sebelum kasarannya kayak diusir sama petugas buat keluar, masih banyak mahasiswa yang masih di perpustakaan. Karena menurut saya senyaman itu perpustakaan kami dan fasilitas perpustakaan yang begitu banyak disediakan oleh kampus. Iya, iya. Baik, tidak ada pertanyaan dari anak-anak? Baik, semoga nanti mereka tertarik untuk mendaftar di Universitas Sanata Dharma ya Mbak. Mungkin bisa ke jurusan farmasi karena saya dengar farmasi di Universitas Sanata Dharma termasuk produk unggulan ya. Iya, betul Ibu. Oke. Jadi, baik, tidak ada pertanyaan? Baik Mbak Tuti dan Mbak Mia, terima kasih atas waktunya. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Ya, terima kasih Ibu. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Dan kita berharap pandemi ini berakhir begitu cepat. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Salam buat Jogja ya Mbak. Sama-sama, sama-sama. Thank you Hans. Jadi Kak. Ya Kak, makasih Kak. Halo Pak.
Laju ya. Katanya.